Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, saya akan menyampaikan sebuah kisah yang menarik yaitu Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair adalah seorang keturunan bangsawan Quraisy yang memiliki paras yang tampan dan juga terlahir dari keluarga yang kaya. Dan Mus'ab bin Umair ini juga memiliki seorang ibu yang bernama Hunas binti Malik. Ia dibesarkan dari kecil dengan kekayaan yang bergelimpah ruah, sampai-sampai ia dikenal oleh orang-orang di Mekah dengan kekayaannya. Dan juga para muarikh dan ahli riwayat melukiskan semangat kepemudaan Mus'ab bin Umair dengan kalimat, seorang warga kota Mekah yang mempunyai nama paling harum, dan dia adalah orang Mekah yang paling harum, sehingga semerbak aroma parfumnya meninggalkan jejak di jalan yang ia lewati. Yang lebih menariknya lagi, Mus'ab bin Umair adalah seorang pemuda yang berani merelakan semua hartanya, kemewahan, juga gemerlapnya dunia. Kemudian ia menggantikannya itu semua dengan menuju jalan dakwah untuk menyebarluaskan risalah Islam. Nah, awal mula Mus'ab bin Umair masuk Islam itu karena kaum muslimin mendatangi Rasulullah di rumah Al-Arqam yang dikenal sebagai tempat dakwah Islam. Kemudian Mus'ab bin Umair tertarik untuk datang ke rumah Al-Arqam. Itu tujuannya untuk mencari tahu lebih banyak lagi tentang Islam dan mempelajari bagaimana Islam. Kemudian ia mendengarkan lantunan pembacaan Al-Quran dan dakwah yang dibawakan oleh Rasulullah. Hal ini membuat Mus'ab bin Umair semakin yakin dan semakin menggebu-gebu untuk masuk ke dalam agama Islam. Setelah ia masuk ke agama Islam, awalnya Mus'ab bin Umair ini merahasiakan keimanannya karena ia takut ibunya tahu dan marah karena si Mus'ab pindah agama ke dalam agama Islam. Pada suatu hari, musuh Rasulullah yang bernama Utsman bin Tolhah, ia melihat Mus'ab bin Umair masuk ke dalam rumah Al-Arqam secara sembunyi-sembunyi dan mengerjakan sholat bersama kaum muslim yang lain. Nah, berita itu menyebar luas sampai akhirnya terdengar ke ibunya. Ia sangat marah dan sangat murka, menyuruh para bawahannya untuk memenjarakan atau mengurung Mus'ab bin Umair di suatu ruang kecil yang dimana Mus'ab bin Umair tidak bisa kabur dan tidak bisa mempelajari ilmu agama lagi. Singkat cerita, setelah ia berhasil lolos dari penjara dan akhirnya ibunya pun rela untuk Mus'ab pindah ke agama Islam, terjadilah yaitu Perang Uhud, di mana Mus'ab bin Umair adalah pembawa bendera di dalam Perang Uhud ini. Kemudian tanpa diduga, datanglah seorang musuh berkuda yang bernama Ibnu Qumaimuh, lalu ia menebas tangan Mus'ab hingga putus. Sementara Mus'ab selalu mengucapkan, Muhammad itu tiada lain hanyalah seorang Rasul yang sebelumnya telah didahului oleh beberapa Rasul. Maka dipegangnya bendera dengan tangan kirinya sambil membungkuk melindunginya. Musuh pun menebas lagi tangan kirinya, itu sampai putus juga, dan menusukkannya hingga tombak itu pun patah. Akhirnya Mus'ab pun gugur dan bendera jatuh. Ia gugur sebagai bintang dan mahkota para syuhada. Bukan hanya Mus'ab bin Umair yang gugur, tapi kawan-kawan pembela atau penegak agama Islam pun gugur dalam perang Uhud tersebut. Setelah usai perang Uhud tersebut, Rasulullah SAW mendatangi lokasi perang Uhud, dan disitulah Rasulullah sedih dan bercucuran air mata ketika menyaksikan jasad Mus'ab bin Umair dan juga kaum muslimin yang gugur terkena panah. Kemudian Rasulullah mendoakan kebaikan para jasad mereka atau mayit yang mati dengan keadaan syahid. Dan Rasulullah membaca ayat ini di depan jasad Mus'ab bin Umair. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Minal mu'minina rijalun sadaqu ma'ahadullaha alaihi faminhum man qada nahbahu wa minhum man yantazir wa ma baddalu tabdila. Nah, berikut adalah sebuah kisah menarik dari Mus'ab bin Umair. Semoga teman-teman bisa termotivasi ya untuk bisa menjadi seorang muslim yang lebih baik lagi. Sekian kisah yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.